Shalom, salam sejahtera bagi kita semua. Saudaraku, beri pikiran positif yang membangun di hatimu, niscaya akan membunuh kuman-kuman pikiran negatif yang mengecilkan imanmu. Bersama saya, Evangelis Agnesia Gian, kita akan mengawali hari ini dengan sapaan firman Tuhan. Mari kita berdoa. Bapa di surga, Bapa yang penuh rahmat dan karunia, dengan kerendahan hati kami datang ke hadapan-Mu. Kami rindu dekapan-Mu, kami rindu mendengarkan suara Tuhan. Kiranya Roh Kudus menolong kami, agar firman Tuhan berbuah dalam kehidupan kami. Amin. Saudaraku, firman Tuhan sebagai nats renungan kita pada hari ini diambil dari kitab Matius pasal 10 ayat 39. Begini firman Tuhan. Barang siapa mempertahankan nyawanya, ia akan kehilangan nyawanya. Dan barang siapa kehilangan nyawanya karena aku, ia akan memperolehnya. Demikian firman Tuhan. Saudaraku, dalam kehidupan sehari-hari, acap kali kita selalu bertindak sendiri, mengandalkan diri sendiri. Berkaitan dengan itulah, Tuhan Yesus memanggil 12 rasulnya untuk melimpahkan tugas-tugas kepada mereka, dan mereka sudah diperlengkapi dan diutus untuk mengabarkan kabar baik. Tentunya tugas para murid itu tidaklah mudah, menghadapi tantangan yang sangat berat, karena mereka diutus ke tengah-tengah serigala yang siap menerkam mereka. Mereka mengalami penganiayaan dan penderitaan, tetapi mereka tetap setia dalam tugasnya dan bertanggung jawab sekalipun kematian mengintai mereka. Tetapi mereka tidak takut, sebab mereka percaya bahwa Tuhan Yesus menolong dan memelihara mereka. Saudaraku, pengalaman Tuhan Yesus ketika semasa hidupnya bersama-sama dengan murid-muridnya di dalam pelayanan-pelayanannya, dia paham betul karakter para murid-muridnya. Untuk itulah dia mengkoreksi karakter para murid-muridnya. Bukan tidak mungkin karakter dan sifat murid-murid Yesus terjadi sekarang ini dalam kehidupan kita. Hal inilah yang diajarkan oleh Tuhan agar kita tetap teguh dan taat. Jangan tergoyah dengan tawaran-tawaran dunia yang menjanjikan kebahagiaan yang sesaat, tetapi ujung-ujungnya adalah maut. Dengan kata lain, seseorang yang takut kehilangan nyawanya akan kompromi dengan dosa, dengan praktek hidup yang tidak mengandalkan Tuhan. Contohnya, di dalam pekerjaan tergoda untuk naik jabatan, mendapatkan fasilitas dengan kemudahan-kemudahan yang lain-lain dengan cara yang tidak berkenan di hadapan Tuhan. Lalu kedua, selanjutnya, para kaum muda yang dengan gampangnya mencari jodoh dari orang-orang yang tidak seiman, sehingga mereka yang tadinya sudah mendapatkan keselamatan, mereka menjual keselamatannya. Demikian juga orang yang lemah imannya, dia yang sebenarnya bermasalah karena jarang beribadah, malas berdoa, tidak ada waktu untuk membaca Alkitab, juga terlalu sibuk dengan pekerjaannya sehingga tidak bisa ikut dalam pelayanan-pelayanan, dan selalu mudah untuk melihat kesalahan-kesalahan para pelayan dan hamba-hamba Tuhan. Orang-orang seperti ini gampang sekali untuk pindah ke lain gereja. Mereka mencari gereja-gereja yang bisa membuat dia nyaman. Dia mengatakan bahwa imannya tidak bertumbuh di gereja yang satu, sehingga dia pergi ke gereja yang lain. Bahkan kalau dia tidak menemukan juga kebahagiaan yang dia cari, maka dia pergi mencari agama yang lain. Dia lupa
bahwa sebenarnya hidup kita adalah menyenangkan hati Tuhan, bukan menyenangkan hati manusia. Demikian juga orang-orang yang menduakan Tuhan dengan percaya kepada ilah-ilah lain, menyembah berhala, memakai susuk, dan lain-lain, yang justru mencengkram mereka untuk tidak bisa lepas lagi dari dalamnya, sehingga mereka mendapatkan kerajaan maut. Saudaraku, keselamatan yang sudah kita terima lewat kematian Yesus di kayu salib, selayaknya lah kita responi dengan taat kepada Tuhan. Utamakan Tuhan Yesus di dalam kehidupan kita, lebih daripada keluarga, lebih dari pekerjaan kita. Kita melayani dengan sungguh-sungguh, memberitakan Injil kemanapun kita pergi. Jangan buat untuk Tuhan hanya sisa-sisa waktu kita. Lalu setia dalam perkara-perkara kecil, sehingga ketika kita sudah melewatinya, kita akan berhasil untuk menghadapi perkara-perkara yang besar. Dan hidup yang percaya dan beriman, teladan ini sudah dibuktikan Abraham yang percaya dan beriman hanya kepada Allah. Saudaraku, pernahkah kita berharap untuk menjadi seperti murid Yesus yang siap menghadapi segalanya dengan taat dan setia serta beriman, dan dengan jaminan bahwa keselamatan dan hidup kekal sudah menjadi tiket kita untuk sampai ke sorga? Mari kita renungkan. Amin. Terima kasih untuk firman Tuhan pada hari ini. Betapa luar biasanya menguatkan iman kami, agar keselamatan yang sudah kami terima berbuah ketaatan kami dan senantiasa setia kepadamu ya Bapa, agar kami tidak tergoda dengan tawaran-tawaran dunia, sebab kami sudah menerima keselamatan, yaitu hidup kekal hari ini sampai selama-lamanya. Amin. Kasih karunia dari Tuhan Yesus Kristus, kasih dari Allah Bapa, dan persekutuan dari Roh Kudus menyertai kita hari ini sampai kekal. Amin. Selamat beraktivitas, Tuhan Yesus memberkati.